ingin membawakan materi tentang konsep hukum dalam keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dismanutara Usman selaku moderator dari kelompok 2 dan rekan saya terdiri dari 13 yaitu Ferdi, Damayanti, Ayu, Yuliana Sari, Minani Azrin, Nur Aibi, Putri Nadia, Anissa, Adila Nur Arifah, Nurjana Hamsin, Irma Wanda, Senasa Putri, Astriani Patiwael, dan Dian Kurniawati. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke materi. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan hukum melibatkan penegakan keadilan, perlindungan hak dan kewajiban, serta pemeliharaan ketertiban sosial. Dalam konteks keperawatan, hukum memainkan peran penting dalam mengatur praktik perawat, hak-hak pasien, dan hubungan antara pihak-pihak terkait. Keperawatan adalah profesi dalam bidang kesehatan yang fokus pada perawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan optimal, praktik keperawatan mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan etis kepada pasien, serta bekerja sesuai dengan standar praktik dan etika profesi keperawatan. Aspek utama dalam hukum keperawatan antara lain adalah: pertama, privasi dan kerahasiaan pasien; kedua, informed consent; ketiga, tanggung jawab dan tanggung gugat; keempat, dokumentasi medis; kelima, lisensi dan sertifikat; keenam, penegakan hukum dalam pelanggaran. Bunyi undang-undang dalam keperawatan. Bunyi undang-undang dalam keperawatan merujuk pada teks atau konten hukum yang telah diatur dan disahkan oleh lembaga legislatif, seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam banyak negara, regulasi keperawatan dituangkan dalam undang-undang untuk mengatur praktik keperawatan dan melindungi hak pasien. Contoh bunyi dalam keperawatan. Adapun contoh bunyi pada Undang-Undang Keperawatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lisensi dan sertifikasi menentukan persyaratan untuk mendapatkan lisensi keperawatan dan sertifikasi serta prosedur pemeliharaannya. Kedua, informed consent menetapkan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan informasional dari pasien sebelum melakukan tindakan medis. Ketiga, standar praktik keperawatan menjelaskan standar etik dan praktik yang harus diikuti oleh perawat dan memberikan asuhan kepada pasien. Keempat, privasi dan kerahasiaan pasien memberikan landasan hukum untuk melindungi privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien. Kelima, sanksi dan tindakan disiplin menyusun aturan dan sanksi hukum terhadap perawat yang melanggar standar etika atau hukum keperawatan. Terakhir, keenam, pendidikan dan pelatihan mengatur persyaratan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi perawat serta mendorong pengembangan profesionalisme. Kelalaian undang-undang yang mengatur keperawatan. Kelalaian dalam undang-undang yang mengatur keperawatan dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap praktik keperawatan dan keselamatan pasien. Adapun beberapa contohnya sebagai berikut. 1. Ketidakjelasan definisi dan standar. 2. Ketidaklengkapan regulasi. 3. Kurangnya perlindungan hak pasien. 4. Kurangnya sanksi atau penegakan hukum. 5. Tidak memadainya persyaratan lisensi dan sertifikasi. Dan keenam, tidak mendukung pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Kesalahan ruang lingkup pidana dan medis. Adapun kesalahan ruang lingkup pidana dan medis antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kesalahan diagnosis medis,
Kedua, kesalahan pengobatan. Ketiga, pelanggaran privasi pasien. Keempat, pemberian informed consent. Kelima, kelalaian dalam perawatan pasien. Keenam, penyalahgunaan obat. Dan ketujuh, pembuatan dokumen palsu. Fungsi hukum dalam keperawatan yaitu hukum dalam keperawatan memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Perlindungan pasien. Hukum mengatur hak-hak pasien, termasuk hak privasi, informasi medis, dan hak untuk menerima perawatan yang aman dan bermutu. Yang kedua, standar praktik. Hukum menetapkan standar praktik yang harus diikuti oleh para perawat untuk memastikan pelayanan kesehatan yang baik dan aman. Yang ketiga, tanggung jawab profesional. Memberikan kerangka kerja hukum yang menetapkan tanggung jawab perawat terhadap pasien, termasuk tindakan yang dapat diambil jika terjadi kelalaian atau kesalahan. Yang keempat, etika profesional. Hukum mencerminkan prinsip etika dalam praktik keperawatan, memastikan bahwa perawat berperilaku dengan integritas dan kejujuran. Yang kelima, regulasi dan lisensi. Hukum mengatur pemberian lisensi kepada perawat dan menyediakan dasar untuk regulasi profesi keperawatan guna melindungi masyarakat. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Hukum memberikan prosedur untuk penyelesaian sengketa atau tindakan hukum jika terjadi perselisihan atau kelalaian dalam praktik keperawatan. Yang ketujuh, pencegahan malpraktik. Hukum memberikan landasan untuk tindakan hukum terhadap malpraktik, sehingga mendorong praktik keperawatan yang aman dan beretika. Tipe-tipe hukum dalam keperawatan. Dalam keperawatan terdapat beberapa tipe hukum yang relevan. Beberapa di antaranya termaksud 1. Hukum kesehatan. Mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, termaksud lisensi, regulasi fasilitas kesehatan, dan kebijaksanaan pelayanan. 2. Hukum medis. Berkaitan dengan isu-isu hukum yang timbul dari praktik medis, termaksud persetujuan pasien, penanganan informasi medis, dan pertanggungjawaban medis. 3. Hukum privasi pasien. Menetapkan aturan terkait dengan pengungkapan dan perlindungan informasi kesehatan pasien untuk menjaga privasi mereka. 4. Hukum tenaga kesehatan. Mengatur lisensi dan praktik para profesional kesehatan, termaksud perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. 5. Hukum malpraktik medis. Menetapkan dasar hukum untuk tindakan hukum jika terjadi malpraktik atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang dapat merugikan pasien. 6. Hukum etika kesehatan. Terkait dengan norma-norma etika dalam praktik. Jenis-jenis tindakan hukum keperawatan. Dalam keperawatan terdapat beberapa jenis tindakan hukum yang dapat diambil, tergantung pada situasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Beberapa di antaranya melibatkan 1. Tindakan discipliner. Diambil oleh lembaga atau badan pengatur keperawatan terkait seperti Dewan Keperawatan. Berbagai respon terhadap pelanggaran etika atau standar praktik. 2. Tindakan sipil. Pasien atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengambil tindakan hukum sipil terhadap perawat, seperti tuntutan ganti rugi atau pemulihan kerugian. 3. Tindakan pidana. Dalam kasus serius, tindakan hukum pidana dapat diambil jika perawat terlibat dalam tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba atau tindakan kekerasan. 4. Pencabutan lisensi. Badan pengatur dapat mencabut lisensi perawat jika terbukti melakukan kelalaian serius atau melanggar standar etika yang dapat membahayakan pasien. 5. Tindakan administratif. Lembaga kesehatan tempat perawat bekerja dapat mengambil tindakan administratif seperti pemecatan atau pembinaan tugas. Masalah hukum dalam keperawatan. Masalah hukum dalam keperawatan dapat melibatkan sejumlah isu, termaksud 1. Malpraktis medis. Kelalaian atau tindakan yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien dapat menghasilkan tuntutan malpraktis medis. Kedua, privasi dan kerahasiaan.
pelanggaran privasi pasien atau pengungkapan informasi medis yang tidak sah dapat menyebabkan masalah hukum. Ketiga, persetujuan pasien. Tindakan medis tanpa persetujuan yang memadai dari pasien dapat melibatkan isu hukum. Keempat, pelanggaran etika profesional. Perilaku perawat yang melanggar kode etik profesi dapat menyebabkan tindakan hukum atau disipliner. Kelima, diskriminasi atau pelecehan. Kasus diskriminasi atau pelecehan oleh perawat terhadap pasien atau rekan kerja dapat melibatkan tindakan hukum. 6. Penggunaan obat narkotika. Penyalahgunaan obat narkotika oleh perawat dapat menjadi masalah hukum serius. 7. Kesalahan dokumentasi. Kesalahan dalam mencatat informasi medis atau memberikan dokumentasi yang tidak akurat dapat menyebabkan masalah hukum. 8. Ketidakpatuhan terhadap standar praktik. Tidak mematuhi standar praktik keperawatan dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Yang ke-9, kontrak dan pekerjaan. Perselisihan terkait kontrak atau hubungan kerja antara perawat dan lembaga kesehatan tempat mereka bekerja dapat melibatkan isu hukum. Manfaat hukum dalam keperawatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan etis. Beberapa manfaatnya meliputi 1. Perlindungan pasien. Hukum mengatur hak-hak pasien termasuk juga privasi dan hak untuk menerima perawatan yang aman, memberikan perlindungan kepada pasien dari praktik yang merugikan atau kelalaian. 2. Standar praktik yang jelas. Hukum menetapkan standar praktik yang harus diikuti oleh perawat, memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan dengan kualitas dan keamanan yang tinggi. 3. Regulasi profesi. Hukum memberikan dasar untuk regulasi profesi keperawatan seperti lisensi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa perawat memenuhi kompetensi dan standar tertentu. 4. Tanggung jawab yang profesional. Hukum menciptakan tanggung jawab hukum bagi perawat terkait dengan praktik mereka, memberikan dasar untuk mempertanggungjawaban jika terjadi kelalaian atau pelanggaran etika. 5. Etika profesional. Hukum mencerminkan prinsip-prinsip etika dalam praktik keperawatan, membantu membentuk perilaku perawat agar sesuai dengan nilai-nilai etika profesi. 6. Penyelesaian sengketa yang adil. Hukum menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa, memastikan bahwa konflik dapat diatasi dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum. 7. Pencegahan malpraktik. Adanya hukum malpraktik medis membantu mencegah praktik kesehatan yang merugikan pasien dan memberikan solusi hukum jika terjadi kelalaian. 8. Privasi dan keamanan informasi. Hukum memberikan perlindungan terhadap privasi pasien dan mengatur penggunaan dan pengungkapan informasi medis, menciptakan keamanan bagi data kesehatan. Aspek hukum informate consent. Aspek hukum dari informate consent atau persetujuan yang tercerahkan dalam keperawatan sangat penting dan mencakup beberapa hal, yaitu 1. Wajib mendapatkan informate consent. Hukum menetapkan bahwa sebelum melakukan tindakan medis atau perawatan, perawat harus memperoleh persetujuan yang tercerahkan dari pasien atau wali yang berkompeten. 2. Pemberian informasi yang lengkap. Hukum mengharuskan perawat untuk memberikan informasi yang cukup jelas dan dapat dimengerti kepada pasien atau wali tentang tujuan, resiko, manfaat, dan opsi lainnya terkait dengan tindakan medis atau perawatan yang akan dilakukan. 3. Kapasitas mental pasien. Hukum mengakui bahwa pasien harus memiliki kapasitas mental yang memadai untuk memberikan informate consent. Jika pasien tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidakmampuan mental, wali yang berkompeten dapat bertindak sebagai pengambil keputusan. 4. Pemahaman pasien. Persetujuan yang tercerahkan memerlukan pemahaman dari pihak pasien atau wali. Perawat harus memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemahaman pasien. 5. Ketidaksetujuan dan penolakan perawatan. Hukum mengakui hak pasien untuk menolak perawatan dan perawat harus menghormati keputusan tersebut selama pasien memiliki kapasitas mental dan pemahaman yang memadai.
6. Dokumentasi yang akurat. Hukum mewajibkan perawat untuk mendokumentasikan proses informate consent dengan akurat, termaksud rincian informasi yang diberikan, pertanyaan pasien atau wali, serta persetujuan yang diberikan. 7. Tindakan hukum jika pelanggaran terjadi. Jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur informate consent, pasien atau wali memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap perawat atau penyedia layanan kesehatan. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Dalam memahami konsep hukum dalam keperawatan, penting untuk mengakui bahwa hukum memainkan peran sentral dalam menjaga integritas, etika, dan keamanan dalam praktik keperawatan. Aspek-aspek seperti privasi pasien, informate consent, tanggung jawab profesional, dokumentasi medis, lisensi, dan sanksi terhadap pelanggaran memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan dan hubungan antara perawat, pasien, dan lembaga kesehatan. 2. Saran. Perawat perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum keperawatan yang berlaku di wilayah atau negara tempat mereka berpraktik. Ini termasuk pengetahuan tentang perubahan atau pembaruan regulasi. Dan kita sebagai perawat aktif mengikuti pelatihan berkelanjutan yang berkaitan dengan hukum keperawatan hingga dapat selalu memahami dan mematuhi perintah terbaru dalam praktik keperawatan. Kita juga sebagai perawat harus menjalin kerjasama yang erat dengan anggota tim kesehatan lainnya dan mendiskusikan isu-isu hukum yang mungkin muncul dalam praktek sehari-hari.